Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu dan rekan saya Adi, tim bidang ekonomi BKMT Kota Medan. Sengaja saya buat presentasi lagi supaya yang nggak hadir kemarin bisa menyimak ini biar paham, dan yang belum paham bisa disimak juga. Oke, kita mulai. Koperasi BKMT Kota Medan. Jadi dulu sebelum mau dibentuknya koperasi, ada pikiran awal. Yang pertama yaitu kebutuhan organisasi, ya ini BKMT. Kebutuhannya ini besar. Jadi pada waktu itu kebetulan saya sama Bu Ita sedang berdiskusi, jadi memikirkan kebutuhan organisasi BKMT ini. Akhirnya berkembang, muncullah eh, nama koperasi. Setelah kita bicara di koperasi, berkembang lagi. Di koperasilah tempatnya untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, gitu dia. Wah, akhirnya berkembang lagi, ya, meningkat, membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian. Itu dia. Jadi awalnya kita eh, karena kebutuhan organisasi, terus berkembang, akhirnya menjadi koperasi, ya, yang niatnya akan mensejahterakan anggotanya. Lalu tanpa kita sadari juga kita kalau udah berbentuk koperasi, artinya membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian. Oke, lanjut. Kunci sukses koperasi adalah SDM. Jadi SDM atau sumber daya manusia yang handal. Jadi pejabat koperasi itu harus mempunyai SDM yang handal. Ya, salah satunya adalah mempunyai pikiran atau cita-cita yang besar, ya, mempunyai pikiran ke depan, thinking of the future. Itu dia. Jadi kalau dia biasa-biasa aja ya koperasinya juga biasa-biasa aja, gitu. Jadi yang kedua selanjutnya adalah mempunyai pemikiran yang positif. Nah, ini dia, positive thinking. Jadi kadang-kadang kita belum apa-apa, belum berjalan, belum apa-apa, sudah kok gini, kok gitu kan gitu. Kok dia. Nah, itu dia. Jadi nggak boleh gitu. Kalau seperti itu akan gagal kita. Nah, jadi harus mempunyai pemikiran yang positif. Nah, kemarin pada waktu rapat dengan ketua-ketua bidang BKMT, saya contohkan ke Ibu Rebecca. Nah, Ibu Rebecca di BKMT posisinya sebagai apa? Dibilang sebagai ketua bidang pendidikan. Nah, jadi kita yang positive thinking itu harus mendukung, mensupport, nah gitu. Jadi datang, apa Bu yang bisa kita bantu? Itu dia. Jadi saling saling membantu, saling bersinergi, positive thinking, itu dia. Oke, selanjutnya kemampuan mendelivery atau transfer knowledge berlandaskan kepercayaan, transparansi, dan pastinya akan memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya. Nah, para pejabat koperasi diharapkan harus mempunyai jiwa marketing atau jiwa entrepreneur. Itu dia bisa menjual, ya kan? Dia bisa menjual koperasi, artinya dia bisa menjelaskan koperasi kepada seluruh anggotanya bahwa koperasi itu sangat bermanfaat untuk ibu dan calon anggota itu. Koperasi itu sifatnya adalah transparan dan kepercayaan. Itu sifat dari koperasi. Kepercayaan dan transparan. Jadi siapapun boleh memeriksa koperasi, ya. Tapi kalau di luar anggota ya nggak boleh. Oke? Itu dia. Jadi bisa menjelaskan koperasi itu bagaimana, ya kan, manfaatnya, dan akhirnya anggota tadi percaya dan mau bergabung dengan koperasi. Selanjutnya, develop sources anggota yang berbakat atau peluang. Artinya, develop ini berkembang, ya, mengembangkan. Sources ini artinya sumber. Jadi arti dari semua ini adalah jikalau ada anggota kita yang mempunyai bakat, ya kan, itu bisa kita kembangkan. Itu peluang bagi kita. Jadi contohnya kemarin waktu rapat saya contohkan ke Ibu Evi. Misalkan Ibu Evi itu
bisa membuat bisa membuat tempat tidur yang bagus, excellent gitu kan. Kalau ada bahan-bahannya dibuat sama Bu Evi, wah bagus lah gitu, ya kan. Nah, tapi dia tidak punya modal, dia tidak punya apa-apa untuk membuat usaha itu. Nah, disitulah peran koperasi bisa membantu mungkin dalam segi permodalan, manajemen, sistemnya, marketingnya, seperti itu. Jadi yang ditumbuh besarkan itu bukan koperasi saja, anggotanya juga ditumbuh besarkan. Itu dia. Oke, selanjutnya informasi dan teknologi. Jelas, ini sangat membantu koperasi. Sekarang ini manusia saat ini sangat cerdas, ya, apalagi dibanding dengan informasi yang saat ini ada, sangat cepat. Contohnya kalau ada kejadian kecelakaan, kejadian apapun, dalam tempo beberapa menit saja udah kemana-mana itu. Nah itu dia. Jadi disitulah peluang koperasi kita untuk lebih cepat berkembang. Jadi kita butuh apa-apa, lihat di internet, lihat tuh, wah cepat, oh ada ini, lebih murah, bla 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 gitu ya. Kalau dulu kan sangat lambat. Nah ini dia. Jadi bukan menghambat ini informasi yang sangat cepat ini, justru menjadi peluang kita. Nah, selanjutnya, kreatif dan tampil beda. Jelas, koperasi kita jangan biasa-biasa saja. Harus desainnya harus bagus, kreatif ya, dan tampil beda. Itu dia, yang profesional lah, kelas dunia. Itu dia. Kalau udah seperti itu, orang-orang yang disarankan masuk, ya dia percaya, mau masuk. Itu dia. Harus tampil beda. Oke, lanjut. Bisnis sama dengan resiko. Artinya, ketika kita berbisnis, kita juga menciptakan resiko. Nah, itu dia. Bisnis sama dengan resiko. Apa saja yang bisa merusak bisnis kita? Satu, nih, force major. Tapi kita nggak bicara di force major, karena force major itu sifatnya dia tidak di luar kemampuan manusia, di luar batas kemampuan manusia. Seperti misalkan bencana alam, banjir, ya kayak wabah sekarang COVID, berapa banyak itu yang rugi ya. Kayak traveling, kayak rumah makan, semualah tempat hiburan dan lain-lain, itu bakal terpuruk dari wabah ini. Nggak ada, ini di luar batas kemampuan manusia. Tapi ini kita nggak bahas di situ, yang kita bahas adalah human error. Human error ini ada ya, mungkin pejabatnya, dia tidak cakap dia, tidak paham ya. Kedua, mungkin dia ya bodoh lah bisa dibilang seperti itu ya. Yang ketiga, mungkin ada sifat manusia yang ingin mencuri ya, memanipulasi dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita benahi ya. Caranya bagaimana? Solving, kita mencari jalan keluar ya, problem solving. Jadi kita mempunyai sistem, kita perbaiki lagi, kita evaluasi, kita sempurnakan terus. Jadi jangan sampai ada celah orang bisa mengambil atau orang bisa berbohong. Nah itu dia. Yang penting adalah solving atau problem solvingnya. Selanjutnya adalah sejak dini mengedukasi tim. Artinya sejak sekarang inilah begitu dia masuk dia bilang koperasi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya tuh milik kita sendiri gitu. Jadi kalau koperasi ini adalah milik saya, nggak mungkin saya mencuri punya saya kan gitu kan. Itu dia. Dan satu lagi adalah rutin upgrade teamwork. Nah gitu. Jadi teamwork ini harus solid, harus kompak. Bila mana satu tim antara satu dengan satunya lain ini ada clash, nggak harmonis hubungannya, ini pasti tim ini kurang bagus jalannya. Pasti ada kita self-self. Nah gitu. Jadi kemarin saya juga contohkan ke Ibu Rebecca. Ibu Rebecca, saya banyak nanti berhubungan sama Ibu. Supaya tim saya, tim ekonomi ini, supaya kompak, harmonis, solid. Nah, jadi bagus dia jalannya, kerja sama timnya bagus. Ya mungkin nanti dari Ibu Rebecca bisa dibuatkan tim building, atau pelatihan-pelatihan, bla bla bla. Yang penting harus kompak dan harmonis hubungannya. Jadi kalau sudah itu semua diberlakukan, artinya kita clear, selesai, ya kan? Menyempurnakan sistem, selalu mengevaluasi, ya kan? Sejak dini kita edukasi bahwa ini adalah milik kita, dari kita, dan untuk kita.
terus kita saling menjaga teamwork kita, hubungan kita yang harmonis. Clear. Kalau sudah seperti itu, insya Allah koperasi ini akan berjalan dengan baik. Itu dia. Lanjut. Nah, di sini ada flyer ya. Daftarkan diri Anda ke Koperasi BKMT Kota Medan. Nah, ini keuntungan-keuntungan ya yang untuk menjadi kalau menjadi keuntungan-keuntungan kalau menjadi anggota koperasi. Inilah dia. Nah ya, yang pertama adalah harga sembako murah. Jadi diharapkan nanti kalau kita udah menjadi anggota koperasi, membeli sembako itu beras, dan lain-lain itu murah gitu. Ya, tapi kalau bukan anggota ya nggak bisa. Mungkin harganya normal dia. Yang nomor 2, ada fasilitas simpan pinjam. Jadi anggota itu bisa pinjam gitu loh. Ya, bila perlu. Nomor 3, jual dagangan sendiri. Jadi kalau mana tahu anggota koperasi itu ada dagangan, ada produk yang dia buat sendiri, bisa dijual, dibantu sama koperasi. Nomor 4, kredit barang rumah tangga. Nah, jika anggota koperasi itu perlu mau beli TV atau lemari atau lainnya lah keperluan rumah tangganya, bisa dibantu sama koperasi. Itu hanya anggota koperasi yang bisa mempunyai fasilitas seperti ini. Terus yang kelima, kesempatan ikut suplai konsumsi. Ya. Jadi koperasi ini kemarin sudah ditetapkan sama Pak Wali, ya, Pak Wawa, bakal ada job. Nah, jadi nanti kalau ada job dari dinas wali kota, misalkan ada event di dinas wali kota, konsumsinya tuh kita yang suplai. Nah, itu dia. Misalkan ada event dari wali kota, 1.000 kotak makan siang ya kan. Nah, itu kita lempar ke anggota. Nah, itu kan bakal ke koperasi dan kita lempar ke anggota. Bu, siapa yang bisa mengerjakan suplai barang-barang ini? Saya. Nah, nanti kita kan evaluasi mana yang cocok ya kan. Dari segi rasa, dari segi harga, higienis dan lain-lain. Itu anggota yang bisa berpartisipasi di situ. Selanjutnya pembagian SHU. Nah, SHU itu dibagi 1 tahun sekali. Itu sisa hasil usaha maksudnya adalah keuntungan koperasi dalam 1 tahun itu dibagi ke seluruh anggota. Besar kecilnya yang dibagi ke anggota itu sesuai masing-masing anggota itu jumlah simpanannya. Jadi besar simpanan yang sudah masuk ke koperasi itulah mempengaruhi besarnya yang dapat dari SHU tadi. Misalkan seluruh dana yang dihimpun dari seluruh anggota itu 20 juta misalkan. Saya sudah 5 juta sendiri misalkan. Nah, jadi 5 juta dibanding 20 sama dengan 25%, ya kan? Nah, nanti pembagian SHU, ya kan, dari seluruh keuntungan koperasi itu dalam 1 tahun, totalnya itu dikali 25% itulah untuk saya. Karena saya udah masuk 25%. Itu maksudnya. Oke? Nah, nanti berapa yang mau dimasukin ke koperasi ya. Ada jenisnya adalah simpanan pokok dengan simpanan wajib. Nah, kalau simpanan pokok itu ada pilihan. Paling besar itu 1 bulan itu 100.000, turunnya dia 70, 50, 30, ya kan? Tapi dibayar 3 bulan sekali. Misalkan kita pilih yang 30.000. Ya udah berarti 1, 2, 3 dikali 30 sama dengan 90.000. Nah, 90.000 lah dibayar per 3 bulan 1 kali. Nah, gitu dia. Kalau simpanan wajib itu nilainya itu cuma sekali aja disetor. Jadi dia di atas 1 juta, 1 juta, 700, 500, 200, 100. Nah, yang paling kecil 100. Ya, kalau memang dia sanggupnya 100 ya udah centeng 100 masuk. Gitu ceritanya. Terus kita lanjut KPR rumah bersubsidi. Nah, nanti di anggota koperasi ini kalau mau beli rumah bisa di koperasi, ada subsidinya. Kita udah kerjasama sama ada relasi kita ya, jadi bisa intinya. Terus nomor 8, reward bantuan untuk anak berprestasi. Jadi anggota koperasi yang mempunyai anak berprestasi, mungkin dia juara 1 di sekolahnya, mungkin dari koperasi bisa memberikan hadiah, memberikan reward ya, mungkin beasiswa dan lain-lain. Itu dia, nomor 9 dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan.
Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, silakan hubungi saya aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.